Rotterdam. Teman-teman, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal Fort Rotterdam sebagai tempat bersejarah agar kita bisa melestarikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Sanaz Aisyah Janeta. Saya bersekolah di SDN Mangkura 1 Makassar, kelas 3B. Perkenankanlah saya untuk mengajak semua teman-teman untuk melihat lebih dekat benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau benteng ujung pandang adalah benteng peninggalan kerajaan Goa. Benteng ujung pandang dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matanre Karang Manguntungi Tumaparisi Kalona, dan diselesaikan oleh putranya Raja Goa ke-10, Imanrigawu Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga Ulaweng. Benteng ini jatuh ke tangan Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Bungaya 18 November 1667 yang ditandatangani Sultan Hasanuddin dan VOC. Kerajaan Goa kalah karena VOC dibantu oleh sekutu-sekutunya, salah satunya Arung Palaka dari Bone yang terhasut oleh taktik adu domba Belanda. Teman-teman, Fort Rotterdam memiliki beberapa nama loh. 1. Benteng ujung pandang. Disebut demikian karena letaknya di sebuah tanjung yang dahulunya ditumbuhi hutan pandan. Tanjung dalam bahasa Makassar disebut ujung, dan pandan dalam bahasa Makassar disebut pandang. Makanya disebut juga sebagai benteng ujung pandang. 2. Benteng Panyua atau Penyu. Nama ini diberikan oleh rakyat Goa dengan harapan kerajaan Goa ingin memegang kejayaan di darat dan di laut seperti penyu yang dapat hidup di dua alam. Oh ya, kalau teman-teman melihat benteng ini dari atas, ternyata bentuknya memang seperti penyu loh. 3. Kota Towaya atau Kota Tua. Disebut demikian karena pada masa lalu benteng ini pernah menjadi pusat pemerintahan. Dan yang keempat adalah Fort Rotterdam. Nama Fort Rotterdam adalah nama pemberian Belanda setelah memenangkan perang yang berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya tanggal 18 November 1667. Nama ini merupakan penghargaan atas jasa Cornelis Spelman yang memimpin perang ke Makassar, di mana kota Rotterdam adalah kota kenangan tempat kelahiran Cornelis Spelman di Belanda. Di komplek Fort Rotterdam ada 15 bangunan, 14 bangunan peninggalan Belanda, dan 1 peninggalan Jepang. Selain itu ada 4 terowongan, 5 bastion, dan 6 sumur tua. Luas benteng ini adalah 28.595,55 meter persegi. Dan luas bangunannya 11.805,85 meter persegi. Ini adalah
bernama bastion atau sudut. Bastion ini kalau ditarik garis lurus membentuk penyu. Biasanya di bastion ini memiliki meriam untuk menjaga pertahanan. Dinding benteng ini memiliki ketebalan hingga 2 meter dan tingginya 5 meter. Di Fort Rotterdam ada satu ruangan yang dahulunya dipakai sebagai ruang tahanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bernama Pangeran Antawiryo. Beliau merupakan keturunan Raja Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda. Perlawanannya berakhir ketika Belanda pura-pura mengajaknya berunding dan menjebaknya. Sang pangeran diasingkan ke Manado. Pada tahun 1934, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Fort Rotterdam dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, sekarang ini kita ada di lorong Museum Lagaligo. Museumnya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Tiket masuk Museum Lagaligo cukup terjangkau loh. Museum ini pun terlihat bersih dan terawat. Di dalam Museum Lagaligo, kita dapat melihat banyak sekali benda-benda peninggalan bersejarah. Ada peninggalan masa prasejarah, alat musik tradisional, miniatur perahu pinisi, peralatan panen, alat transportasi, pakaian adat, dan benda-benda kerajaan, serta banyak lagi koleksi-koleksi berharga lainnya. Benda-benda di dalam Museum Lagaligo ini merupakan bukti sejarah betapa kaya dan hebatnya para pendahulu bangsa. Semoga saya dan teman-teman semua dapat menjadi generasi penerus bangsa yang hebat seperti para pendiri bangsa kita. Saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan memiliki rasa persatuan yang tinggi. Meriam bekas peninggalan Belanda yang berada di Fort Rotterdam. Mah, jadi benteng ini dulunya apa sih? Jadi benteng ini tempat pertahanan. Dahulunya itu benteng pertahanan Kerajaan Goa, tapi setelah Kerajaan Goa diserang oleh VOC yang dibantu oleh Harupalaka dari Brunei, akhirnya benteng Kerajaan Goa ini jatuh ke tangan VOC. Setelah hancur, benteng ini dibangun lagi dengan nuansa Belanda, makanya terlihat kan bangunannya bangunan kolonial. Nah, setelah dikuasai oleh VOC, jadi selain dijadikan benteng pertahanan, juga pusat perdagangan VOC Indonesia Timur itu ada di benteng Rotterdam ini. Oh begitu, Mak. Teteh jadi sudah tahu. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Di dalam komplek Fort Rotterdam terhampar rumput hijau dan beberapa pohon yang menjadikan pemandangan di sekitar Fort Rotterdam hijau dan asri.
Sekarang tentunya teman-teman sudah lebih mengenal Fort Rotterdam ya. Semoga kita semua tidak melupakan sejarah bangsa kita dan ikut serta melestarikan budaya dan peninggalan bersejarah yang ada di lingkungan kita. Yuk kita rajin membaca tentang sejarah bangsa ini, sehingga kita bisa banyak belajar dan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sahabat FGLSM. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.